والآخرة ثم إلى حول من ملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ثم إلى حول من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا لحول مؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ شريف أبي الفضل المالكي ومن علمني ورسول وفروعه وإن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah sekalian berbahagia, seperti yang disampaikan oleh Mudir Istana Al-Quran Fathul Nikmah bahwa rada spesial pengajian bulanan kita kali ini karena memang akan membicarakan tentang peringatan kelahiran manusia spesial, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena itu kitab yang saya bawakan adalah kitab Bahrud Dalail wal Asrar fit Tabarruki bi Atharil Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersilaturahim ke rumah baginda Rasulullah untuk mengetahui banyak tentang baginda Nabi supaya kita menjadi orang-orang yang optimis, menjadi orang-orang yang punya harapan. Jadi siang menjelang siang kita hadir di sini, walaupun panas banget rasanya nih, tapi tetap kita duduk di dalam karena kita tahu akan mendapatkan yang luar biasa dari lantaran cinta kepada baginda Rasulullah. Sebelumnya kita baca sholatan kamilah bareng-bareng supaya kita berharap dengan bacaan sholawat ini semua hajat kita Allah kabulkan, semua urusan kita ditolongin sama Allah, diberikan keberkahan berlimpah. Ada yang pegang mikrofon gitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tamhalu bihil qadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunanu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi
Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammadin ladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil kurabu wa tuqra bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sekali lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin lilladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil wa tuqra bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Saya yakin betul bahwa sholawat yang barusan kita baca akan mengundang rahmat dari Allah. Kita barusan 3 kali baca sholawat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, Nabi menjaminkan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Apa bentuk solawat Allah kepada hambanya? Yaitu Allah memberikan rahmatnya. Apalagi di sini ada orang sampai lebih dari 40 orang, 100 orang lebih. Saya yakinkan bahwa boleh jadi di antara kita ada orang yang doanya tidak tertolak karena dia adalah kekasih Allah. Ini insya Allah Ibu, kita akan diberikan kemudahan dari semua yang sedang kita hadapi. Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Kalau ada majelis di situ dibacain maulid, dia akan mendapatkan keberlimpahan lebih. Ada ini nggak? Umi Rohayat Romi di luar ya? Ada ya? Coba mikrofon boleh berikan ke beliau. Mana nih? Kalau ada nomor. Saya pikir tadi Kaila di situ buat rumahnya. Surat Al-Baqarah ayat 89. Al-Baqarah ayat 89. Nanti Ibu kabel belum nyampe orang buat ayam bir nanti. Iya, nggak apa-apa kusut kabel, yang penting jangan kusut hati kita. Iya.
Udah nyampe. Biar kita tahu Ibu, ini kita diceritain oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang akan kita dapatkan diceritain dengan sebab nama Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Mohon terjemahnya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Terima kasih. Kalau kita buka tafsirnya, ini ayat yang barusan dibaca oleh Ummi Hajjah Rohaya Romli, kita akan diperlihatkan oleh para mufasir bahwa Allah menceritakan bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka kalah dalam perang, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka sebelumnya meminta kemenangan kepada Allah melawan orang-orang kafir. Ini adalah orang Yahudi. Mereka awalnya kalah, tetapi kemudian diberikan kemenangan oleh Allah karena mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang masih diperkenankan menyebut nama baginda Rasulullah, sebenarnya itu sebuah bukti dia akan mendapatkan pertolongan. Kan kadang-kadang kita cuma bisa menyebut doang tapi nggak tahu bahwa ini nama kelewat dahsyat. Jadi kita akan kaji pada siang kali ini dalam kitab Bahrud Dalail. Ada orang yang pertama dicuekin sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nggak peduliin, nggak dianggap nih orang. Tapi begitu dia menyebut nama baginda Rasulullah, Utsman bin Affan berlaku beda. Kita langsung masuk ke dalam kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilu ala jawazit tawassuli bi ghairil hayyil hadiri. Ini adalah dalil atas kebolehan kita bertawassul dengan sesuatu atau seorang yang sudah meninggal dunia. Bi ghairil hayy al-hadir, enggak ada orangnya. Kita tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia.
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Akhrajat Tabrani fi mu'jamaihi al-kabir wa shaghiri, telah meriwayatkan Imam Tabrani dalam dua mu'jamnya, Mu'jam Kabir dan Mu'jam Shaghir, an Utsman bin Hunaifin, dari Utsman bin Hunaif. Ini sahabat Nabi, ada Utsman bin Affan, ada yang namanya Utsman bin Hunaif. Ini Utsman bin Hunaif orang Madinah, orang Ansor. Anna rajulan kana yakhtalifu ayyataraddadu ila Utsman bin Affan. Beliau bercerita bahwasanya ada seseorang laki-laki, kana yakhtalifu adalah ia, yakhtalifu ayyataraddadu mondar mandir ke bertemu Utsman bin Affan. Dia mondar mandir ke tempat Utsman bin Affan beberapa kali. Fakana Utsmanu la yaltafitu ilaihi, dan adalah Utsman bin Affan tidak menoleh kepada orang tersebut. Jadi ceritain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wala yanzuru fi hajatihi, dan tidak memperhatikan kepada hajatnya ini orang. Mondar mandir, ditengok juga kagak, apalagi ditanyain keperluannya, ditengok aja kagak nih orang. Yang bercerita Utsman bin Hunaif, ketika ada seseorang yang dia mondar mandir ke tempat Utsman bin Affan, nggak direken, nggak diopenin, nggak dingehin, nah nggak dingehin. Bahasa orang dulu tuh ngeh, gua mau kurang tapi ngeh sama diri, kurang tapi ngeh sama makanan. Kalau mau emas tuh baru ngeh. Kalau makanan udah kenyang nggak bisa. Faraqiya Utsman bin Hunaifin, ketika dia tidak diopenin, tidak diengehin, ada capek nyebut ngeh ya, kudu neken gitu. Nggak, tapi diengehin dia sama Utsman bin Affan. Dia datang nemuin Utsman bin Hunaif. Ini kisah nyata. Fasyaka ilaihi dzalika, maka menceritakanlah, mengadulah lelaki itu ilaihi kepada Utsman bin Hunaif dzalika, yang demikian tersebut. Jadi dia mondar mandir kagak diengehin, tapi enakan engeh juga nyebutnya, nggak diengehin sama Utsman bin Affan. Dicerita mondar mandir, boro-boro ditanyain keperluannya, ditengok juga kagak. Kan ada orang yang kalau udah keseringan minta gitu ya, keseringan datang, dia malu mau ngomong, dia bolak-balik aja ngarepin ditegor. Biasanya kalau yang begitu tuh, pertama udah sering minta, kedua dia punya salah biasanya ya. Jadi mau ngomong takut, nungguin ditegor. Nah, dia cerita kepada Utsman bin Hunaif. Faqala, maka kemudian dia berkata, Utsman bin Hunaif, iktil midha'ata, datangilah tempat wudu. Fatawaddo, maka segera engkau wudu. Ini masalah apa aja akan kelar, nanti akan dahsyat betul. Sesuatu yang kagak masuk akal. Dengan ini amalan, menyebut nama Rasulullah, engkau akan mendapatkan pertolongan seketika. Iktil midha'ata, datangi olehmu akan tempat wudu. Fatawaddo, maka wudulah engkau. Summa sholli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi pertama dia disuruh ke wudu, kemudian dia kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Sholatnya apa aja? Sholat hajat boleh, sholat sunat mutlak boleh. Yang penting sholat 2 rakaat. Summa qul, kemudian ucapkan Allahumma inni. Ini boleh nanti dibagiin Ustaz, ditulisin, karena ini penting. Ini sesuatu yang tidak akan pernah ditolak karena keberkahan nama Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu binabiyina Muhammadin nabi rahmah,
dengan Nabi kami Nabi Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, aku bertawajuh menghadap kepadamu, kepada Tuhanku, fi hajati, pada hajatku, litukdoli, supaya dikabulkan untukku hajatku. Jadi doa ini nanti boleh kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, menghadap kepadamu ya Allah, dengan Nabi Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku menghadap kepadamu, kepada Tuhanku, pada hajatku. Tapi kalau kita ini karena pendek, kita pakai bahasa Arab, insya Allah bisa gitu. Coba kita bareng-bareng baca, mudah-mudahan hajat kita Allah ijabah ini semua. Karena ini orang-orang yang dengan keistimewaan nama baginda Rasulullah nggak ketahanan pengen datang ke tempat ini. Ini salah satu karunia dari Allah. Coba diikutin bareng. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin Nabiyir Rahmah. Ya Muhammadu, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Sebutkan hajat kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Litukdo li. Nah itu doa kita udah baca bareng. Summar, kalau kata ini Utsman bin Hunayf, kemudian pergilah hatta aruha ma'ak, sehingga aku pergi bersamamu. Jamaah, ini lihat apa yang terjadi. Setelah idealnya memang dia wudu, sholat 2 rakaat, kemudian baca doa ini. Punya hajat ini, pokoknya punya suami yang galak kayak apapun, kudu tunduk. Tapi jangan dikasih unjuk nih amalan ke bini saya. Nanti berabe, jadi kita Jadi kalau kita udah baca ini, apapun hajat kita, pengen minta dibeliin sesuatu atau hajat kita apapun, minta kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian dengan menyebut nama Nabi Muhammad? Fantalaqar rajul, maka berangkatlah lelaki itu. Jadi setelah dia sholat menghadap ke Utsman bin Hunayf, kemudian disuruh wudu, disuruh sholat 2 rakaat doang, nggak nyampe 5 menit. Apalagi kita udah lancar sholat, dari kecil sholat 2 rakaat doang, kemudian dia berdoa ini pendek banget nih doa. Dia fantalaqar rajulu, maka dia berangkat ini, maka berangkatlah lelaki itu. Fafa'ala ma qala, maka kemudian dia melakukan apa yang diucapkan, ya, berarti dia baru melakukan yang diajarkan oleh Utsman bin Hunayf. Jadi begitu udah dengar, dia langsung girang, berangkat, dia sholat, fafa'ala ma qala, summa ata baba Utsmana. Begitu udah selesai, dia datengin pintu rumahnya Utsman bin Affan, yang dia tadi udah mondar-mandir kagak diengehin, nggak diopenin. Dia balik lagi, tapi habis sholat 2 rakaat, habis baca doa ini. Faja al-bawwabu, maka datanglah al-bawwabu, penjaga pintu. Jadi ajudannya Utsman bin Affan. Kan kalau khalifah, dia pasti nggak bisa langsung nemuin, ada penjaganya. Faja al-bawwabu fa'akhadha biyadihi, maka kemudian ini penjaga pintu rumah Utsman bin Affan memegang tangan pemuda tersebut. Fa'adkhalahu ala Utsman bin Affan, maka dia membawanya masuk bertemu kepada Utsman bin Affan. Fa'ajlasahu ala tinfisatihi,
ay sajadatihi. Maka kemudian dia mendudukkan, mempersilakan duduk ala tinfisatihi, yakni di atas permadaninya Utsman bin Affan. Pertama kagak dingehin, boro-boro sampai ditanya hajatnya apa, boro-boro dipersilakan masuk, ditegor kagak, dilihat juga kagak. Tapi dia nggak punya putus asa. Dia datang kepada Utsman bin Hunayf dan kemudian diajarin salat 2 rakaat, baca doa, engkau minta dengan keberkahan nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Perlakuannya berbeda. Dia diterima dan ditaruh atau dipersilakan duduk di atas permadani Utsman bin Affan. Faqala, bukan cuma itu. Kemudian berkata Utsman bin Affan, ma hajatuka, bermula apa itu hajatmu? Ente punya hajat apa? Coba lihat berubah dengan keberkahan nama Nabi Muhammad. Nah, sembarangan. Siapapun mereka yang masih bisa melafazkan nama Nabi Muhammad, maka dia tidak boleh mendapatkan kesulitan kecuali Allah akan berikan pertolongan. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya menjadi orang yang bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Engkau selalu dibentangkan jalan untuk mendapatkan semua harapan dan keinginan dari lantaran kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini orang pertama nggak diopenin, nggak dilirik, nggak ditegur, tapi kemudian begitu dia baca Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin nabiyir rahmah, ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Hajatnya kemudian dikabulkan oleh Allah. Kan semua hati manusia yang memegang Allah. Tuh kita nyebut nama Nabi Muhammad langsung dikasih berasa adem ya. Tadi panas betul karena kita baca sholawat. Semua tunduk dengan nama Nabi Muhammad karena Allah memberikan keistimewaan. Tidak boleh ada mendapatkan kesulitan bagi mereka yang menyebut nama Nabi Muhammad. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa lanjutan dari kisah ini? Setelah ditanya maha jatuka, maka kemudian fadzakara lahu hajatahu, maka menyebutkan lelaki itu lahu kepada Utsman bin Affan hajatahu, akan hajatnya. Dia ngomong, tadi nggak diopenin, sekarang ditanya apa hajatnya. Nah, kelempangan ditanyain, semuanya disebutin. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang kemudian terjadi? Faqada lahu hajatahu, maka memberikan, menunaikan siapa Utsman bin Affan kepada pemuda tersebut lahu hajatahu, akan hajatnya, diturutin semuanya. Ya Allah, gampang bener hidup di dunia ini kalau kita punya tahu tentang kedahsyatan nama baginda Rasulullah. Waqala, dan kemudian Utsman bin Affan berkata, ma dzakartu hajataka hatta kanat hadhihi sa'atu, tidaklah aku mengingat akan hajatmu sehingga adalah terjadi saat ini. Kata Utsman bin Affan, boro-boro mikirin urusan dia tadi sebelumnya kemarin, tapi sekarang ma dzakartu hajataka hatta kanat hadhihi sa'ah, tapi beda saat ini, aku ingat dengan semua hajatmu. Summa kharaja min indi, kemudian dia keluar dari hadapan Utsman bin Affan, udah diterima, dapat semua hajatnya. Khalifah, orang nomor 1, iseng-iseng tes ibu, pengen ketemu. Ini di Bekasi ada bupatinya gak? Ada ya, pengen ketemu sama bupati. Kemudian sholat dulu, datang nyelonong, ketemu gue langsung. Ya ini ilmu. Kan orang belum terlalu tinggi pangkatnya kalau bupati. Ini khalifah,
Kali ada yang mau ketemu Bapak Jokowi, sholat dulu 2 rakaat gitu, nyelonok. Kalau saya sih nggak mau ketemu, karena jauhan, mendingan ketemu Abi Siraj. Deketan 1 jam. Dia keluar dari rumahnya, Falakia Utsman bin Hunayf. Kemudian dia datang menemuin Utsman bin Hunayf yang tadi ngasih ijazah, ngasih amalan. Faqala, maka berkata pemuda itu, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Makana yanzuru fi hajati wala yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fiyya. Dia nggak tahu. Ini pemuda nggak tahu kedahsyatan doa dia. Dia malah berkata, tidaklah Utsman bin Affan yang zuru memperhatikan fi hajati pada hajatku, wala yaltafitu ilayya, dan tidaklah ia menoleh kepadaku, hatta kalam taufiya, sehingga engkau sampaikan perihalku kepadanya. Kalau kata nih pemuda, nih Utsman bin Hunayf yang ngomongin, terima no dia, kesian. Dugaan dia begitu. Padahal kata Utsman bin Hunayf, faqala Utsman bin Hunayf, wallahi ma kallamtuhu, demi Allah aku tidak bercerita kepada Utsman bin Affan perihal engkau. Jadi kata dia tadi, makasih ya, berkah ente ngomongin ke dia, aneh mau ketemu, akhirnya aneh diterima. Kata Utsman bin Hunayf, enggak, aku enggak ketemu Utsman bin Affan, aku tidak berbicara perihal engkau kepada Utsman bin Affan. Ma kallamtuhu, wallahi ma kallamtuhu. Walakin, kata beliau nih, ini dia nih di masa Rasulullah. Walakin, dan tetapi, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad atahu dharirun, dan sungguh telah datang kepada Nabi seorang laki yang buta. Kata dia gini, enggak ngomongin perihal ente ke Utsman bin Affan, cuma aneh pernah melihat di masa Rasulullah ada seorang lelaki yang buta, qad atahu dharirun fasyaka ilaihi, maka kemudian dia bercerita, ngadu kepada Nabi, zahaba basarihi, tentang hilangnya pandangannya. Dharirun itu orang yang dalam kesusahan. Dia bilang dulu di masa Nabi ada orang datang, kemudian cerita tentang matanya yang buta. Maka kemudian Nabi bersabda, faqala in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Kalau engkau mau, engkau bisa sabar, tapi kalau engkau mau, aku juga bisa mendoakanmu. Lihat jemaah, qala ya Rasulullah, kata orang yang buta itu yang datang kepada Nabi, diceritakan Utsman bin Hunayf, ya Rasulullah, innahu syaqqa alayya dhahabu basari, sesungguhnya telah menyusahkan atasku hilangnya pandanganku. Wa innahu laisa li qaidun, dan sesungguhnya tidak ada bagiku seorang yang akan menuntun. Faqala lahu, jadi nggak ada yang nuntun. Kan kalau orang yang buta, maaf ya, dia akan leluasa berjalan kalau ada yang nuntun. Makanya dibuat bercandaan, kalau orang yang buta dia takutan sama mobil berhenti dibanding sama mobil jalan. Kalau mobil lagi jalan, mobil nggak bakal nabrak dia. Tapi kalau mobil lagi berhenti, dia yang nabrak mobilnya. Jadi mendingan ketemu mobil lagi jalan dibanding mobil yang berhenti. Apa yang disampaikan oleh Nabi ketika dia bercerita dia nggak punya yang nuntun, faqala lahu, maka bersabda kepadanya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itilmi doa, datangi tempat wudhu, fatawaddo, dan wudhu, wasolli rakaataini, dan sholat 2 rakaat, thumma qul haula'il kalimat, kemudian ucapkan ini kalimat yang tadi itu, doa itu. Nanti yang mau minta doanya dicatatin sama Abi Siraj. Tulisan Abi Siraj cakep, tulisannya cakep.
Insya Allah bisa kebaca. Apalagi kalau pakai komputer tambah cakep tulisan beliau. Fafa'ala ar-rajulu ma qala, maka melakukan lelaki yang buta itu ma qala, akan sesuatu yang telah Nabi sabdakan. Fa wallahi, kata Utsman bin Hunayf, demi Allah, ma tafarraqna wala tala binal majlisu, tidaklah kami berpisah dan tidaklah panjang kebersamaan kami di majlis, hatta dakhala alaina ar-rajulu, sehingga datang atas kami seseorang, waqad absara, dan dia telah melihat, ka'annahu lam yakun bihi durrun qat, seakan-akan orang itu nggak pernah buta. Coba lihat. Jadi lagi dalam satu majlis, Utsman bin Hunayf ada di situ. Kemudian datang seorang kepada Nabi mengadu tentang matanya yang buta. Utsman bin Hunayf di situ. Kemudian kata Nabi, kalau engkau mau sabar, tetap begitu aja, pahalanya banyak. Tapi kalau engkau mau minta aku mendoakan, aku doakan. Cuma sabda Nabi begitu dia bilang, telah menggangguku ini mata, menyusahkan aku karena nggak ada yang nuntun. Kemudian Nabi bilang, sholat, datanglah ke tempat wudhu, keluar, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, baca doa tadi. Keluarkan tuh orang, keluar dia. Begitu balik lagi, kata Utsman bin Hunayf, dia punya mata udah bisa melihat. Shallu ala Nabi. Ini nama baginda Rasulullah. Nggak ada yang susah ini. Makanya saya begitu mutola'ah, ya Allah, kebangetan amat kalau cuma bisanya ngeluh doang, padahal ada jalan yang mudah. Cuma 2 rakaat doang, kemudian baca doa ini dengan keberkahan nama baginda Rasulullah. Allah tidak akan kecewakan seorang hamba yang berdoa menyebut nama baginda Rasulullah, bertawassul dengan nama baginda Rasulullah. Jadi jamaah sekalian berbahagia, kalau yang buta saja, yang buta matanya, kemudian nggak pakai lama disembuhkan, seakan-akan tidak pernah dia merasakan penyakit buta itu. Kayak apa cepatnya doa yang disebut dengan nama baginda Rasulullah. Jadi kita kudu yakini. Nah, sebelum kita tutup, kita baca lagi sholat kamilah, biar semua hajat kita Allah ijabah. Allah jagain kita, keluarga kita, semua anak keturunan kita dari segala kejahatan makhluknya. Allah angkat derajat kita, semua keturunan kita, dunia akhirat. Allah bahagiakan kita dan semua keturunan kita dunia akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang punya urusan, biar Allah segera berikan jalan keluar. Yang punya kesusahan, Allah ganti dengan kemudahan. Yang punya banyak utang, biar Allah lunaskan. Giliran utang, giliran utang. Kalau gitu kita fokusin lah, buat utang aja dulu deh. Biar rezeki banyak berlimpah. Ya Allah, biar kita istiqomah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan nama Nabi Muhammad SAW. Kita baca doa yang tadi, diikutin sekali lagi. Kemudian nanti kita baca sholatan kamilah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Kita baca doa kita. Kita minta doa. Minta kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kita lanjutkan bacaan kita. Litukdoli
Bituqdali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita baca salat bareng. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ya Allah ala sayyidina ya Rasulullah Muhammadin tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihi radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal dibuka suaranya biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihi radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Sekali lagi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Berikanlah kemudahan dalam setiap urusan kami ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami ya Allah. Dengan pangkat dan kedudukan baginda Rasulullah, dengan kedudukan dan pangkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk melunasi semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Rabbana, dengan pangkat kemuliaan kedudukan nama baginda Rasulullah, dengan kemuliaan pangkat kedudukan Nabi Muhammad, ya Rabbana ilahana kabulkan
kabulkanlah semua doa kami ya Maulana. Berikan kami keberlimpahan rezeki ya Rabbana untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah. Wa nafasi di adadi kulli ma'lumillah. Semoga Allah ijabah semuanya. Biar kita yakin kita lemah, tapi kita punya Nabi begitu istimewa. Ya kita baca doa nanti ditulis sama Abi Siraj. Ya pada apa namanya punya harapan lagi, jadi harapan lagi kuat. Di yaumil qiyamah aja nggak boleh susah, apalagi di dunia. Mudah-mudahan itu dimanfaatkan saja. Nanti ditulisin sama beliau. Sekali lagi saya ingin menguatkan, tidak ada alasan untuk kita mendapatkan kesedihan selagi kita masih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai di